Selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bicara materi tentang faktor persekutuan terbesar (FPB). Kompetensi dasar yang dikuasai yang pertama, menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan, baik itu FPB maupun KPK, dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Indikator yang dikuasai, menentukan FPB dari dua bilangan, terampil menggunakan faktorisasi prima untuk menentukan FPB. Tujuannya, melalui penjelasan dan pengamatan tentang faktor persekutuan, siswa mampu menjelaskan faktor persekutuan terbesar dengan cermat. Melalui tanya jawab tentang faktor persekutuan, siswa mampu menentukan cara yang paling efektif untuk menghitung faktor persekutuan terbesar (FPB) dengan cermat. Melalui tanya jawab tentang FPB, siswa mampu mengidentifikasi faktor persekutuan terbesar dengan cermat. Dan melalui tanya jawab dan penugasan tentang FPB dari dua bilangan bulat, siswa mampu menghitung atau mencari faktor persekutuan terbesar FPB dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan cermat. Faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan dari bilangan yang terbesar. Bagaimana cara menentukan FPB? Yaitu dengan cara mengalihkan semua faktor prima yang sama dan pangkat yang kecil atau yang terkecil. Ada teknik mencari FPB. Sebenarnya teknik ini sama dengan ketika mencari KPK, yaitu faktorisasi prima dan sengket dan atau tabel pembagian. Faktorisasi prima. FPB menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Pertama, cari dulu faktor prima dengan pohon faktor atau yang dikenal dengan faktorisasi prima. Kemudian tentukan dan kalikan faktor prima yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Pohon faktor atau faktorisasi prima. Ingat, bagilah dulu bilangan dengan bilangan prima terkecil. Jika tidak bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, bagilah dengan bilangan prima berikutnya dan seterusnya. Begitu caranya. Itu yang perlu anak-anak ingat ya. Jadi bilangan itu dibagi dulu dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Jika tidak bisa, maka baru bilangan prima berikutnya. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Ingat, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 itu adalah bilangan prima. Angka 1 bukan bilangan prima. Nah, contoh, tentukan FPB dari 12 dan 18. 12 dibagi 2, maka hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. 9 dibagi 2 jelas tidak bisa. Nah, ini lihat itu. 9 dibagi 2 tidak bisa. Itu prima terkecil itu 2.
Maka prima berikutnya yaitu 3. Maka 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Jika sudah ketemu bilangan prima, maka itu berarti pound faktor itu sudah selesai. Maka tinggal menentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan itu. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 kali 2 itu bisa disingkat menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Ini namanya 2 pangkat 2 kali 3. Sementara faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3 pangkat 2. Nah, di sana ada bilangan prima yang sama. Kebetulan semuanya sama. Nah, ya kan? Bilangan primanya sama semua ini, 2 dan 3. Tetapi cari yang pangkatnya kecil, yaitu 2 ini dan yang 3 ini yang berwarna berbeda ini, yaitu berwarna merah ini. Ya, itulah yang terkecil pangkatnya. Maka FBB dari 12 dan 18 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, itu. Kita cari berikutnya. Tentukan FBB dari 8 dan 12. 8 dibagi 2 adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi dari situ dapat diketahui faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Berikutnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, dari sini sudah diketahui bilangan primanya. Ini adalah bilangan primanya. Ya. Maka tinggal menentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 bisa disingkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, di sana ada yang sama, yaitu 2. Hanya yang di atas adalah 2 pangkat 3, yang di bawah adalah 2 pangkat 2. Maka cari yang terkecil, yaitu 2. 3 mengapa tidak? Karena 3 ini tidak ada yang sama di atasnya. Ya. Tuh. Maka FBB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita menggunakan tabel. Berapa FBB dari 28 dan 42? Nah, 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. 42 dibagi 2 adalah 21. Sekarang 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. 21 dibagi 2 tidak bisa, maka tulis dulu 21. Sekarang 7 dibagi 3 tidak bisa, maka tulis lagi 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 7 dibagi 7 juga hasilnya 1. Nah, kalau menggunakan sekedan harus cari sampai 1. Ya, jadi ketemu 1 bilangan 1 ini. Nah, sementara bilangan primanya adalah ini. Ya, ini. Ini juga bilangan prima. Ya. Nah, kita lihat faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 28 adalah 2
kali 2 kali 7 atau 2 pangkat 2 kali 7. Faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, di sana ada yang sama, yaitu 2 dan 7. 3 tidak ada, maka 3 tidak diperhitungkan, maka 3 tidak usah dikalikan. Sehingga FPP dari 28 dan 42 adalah 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi FPP dari 18 dan 42 adalah 14. Moga-moga anak-anak contoh ini anak-anak semakin paham. Kita lihat contoh berikutnya supaya anak-anak lebih paham. Berapakah FPP dari 24 dan 36? 24 bagi 2 adalah ketemunya adalah 12. 36 dibagi 2, 36 dibagi 2 ketemunya adalah 18. 12 dibagi 2 ketemunya akan 6. 18 dibagi 2 ketemunya adalah 9. 6 bagi 2 ketemunya adalah 3. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka tulis dulu. Nah, gitu. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka bagi 3 ketemunya 1. 9 dibagi 3 adalah 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Ya, itu. 3 dibagi 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka tulis saja. Sementara 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi kita lihat faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. Faktorisasi prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, kebetulan ini sama. Tapi mana pangkat yang terkecil? Yaitu 3 dan 2 pangkat 2. Maka FPP dari 24 dan 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 4 pangkat 2 adalah 2 pangkat 2 adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi FPP dari 24 dan 36 adalah 12. Nah, ini sudah ada 4 contoh anak-anak. Semoga anak-anak paham mencari FPP. Nah, coba bandingkan dari 2 teknik tadi, mana yang paling anak-anak pahami atau mudah untuk memahami untuk mencari FPP. Silakan nanti bisa kita coba, baik itu menggunakan faktorisasi prima ataupun faktor dan sengketan tadi. Silakan mana yang enak menurut anak-anak ketika menyelesaikan soal. Tapi tergantung dari perintahnya ya. Kesimpulannya, yang pertama, FPP adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan prima terbesar. Untuk menentukan FPP, yaitu mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Teknik untuk mencari FPP adalah 1. Menggunakan faktorisasi prima, dan kedua menggunakan sengketan. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak ketika belajar hari ini? Senang bukan? Saya berharap anak-anak senang belajar matematika pada hari ini. Lalu apa guna kita mempelajari FPP hari ini? Ya, yang jelas FPP ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, anak-anak sering berjanji ingin bertemu dengan teman-teman. Nah, itu pada hari apa anak-anak bisa bertemu. Nah, mulai ini bisa dihitung, begitu caranya. Ya. Oke.
Nah, mari kita mengerjakan latihan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.